Baik anak-anak ya, kita akan masuk ke sesi keempat yaitu informasi akuntansi diferensial. Dari namanya difference ya, diferensial dari difference itu artinya bisa membedakan. Jadi berbeda atau membedakan. Jadi eh, informasi akuntansi diferensial ini penting untuk pengambilan keputusan atau pemilihan alternatif. Ibu langsung aja tadi ya, nggak salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jadi apabila ada beberapa keputusan, ya, ada pilihan ya dalam sebuah eh, perusahaan gitu ya, manajer harus mengambil satu keputusan, maka informasi akuntansi yang diperlukan itu adalah bentuknya informasi akuntansi diferensial. Bentar, Ibu, dulu. Eh, Nah, akuntansi diferensial menyajikan informasi mengenai taksiran pendapatan, biaya dan atau aktiva yang berbeda jika suatu tindakan tertentu dipilih dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lain. Nah, jadi di sini seperti yang dijelaskan, apa yang akan kita cari informasinya atau kita manfaatkan informasinya yang akan kita analisis di dalam akuntansi diferensial itu, yaitu mengenai taksiran pendapatan. Jadi taksiran itu artinya ini ya apa estimasi atau perkiraan ya mengenai pendapatan, kemudian taksiran atau perkiraan atau estimasi mengenai biaya, bisa juga di situ dan aktiva atau aktiva. Jadi bisa dengan aktiva, bisa juga tidak melibatkan aktiva. Yang berbeda, nah, ini pendapatan yang berbeda atau biaya yang berbeda dan aktiva yang berbeda jika suatu pilihan itu satu pilihan itu ditentukan untuk dipilih gitu ya dibandingkan dengan pilihan yang lainnya. Jadi kalau ada banyak pilihan, nah kita akan perkirakan pendapatan dari masing-masing pilihan. Tentu saja kalau pilihannya itu sama, itu kita tidak perlu pusing kan ya. Tapi yang ada masalah itu adalah jika yang bermasalah itu jika pilihan itu kan berbeda gitu ya, yang akan kita pilih yang mana, tentu dengan berbagai pertimbangan tertentu. Tetapi bahwa di dalam akuntansi diferensial itu eh, harus yang berbeda antara satu pilihan dengan pilihan yang lainnya. Jadi informasi akuntansi diferensial berkaitan dengan masa yang akan datang dan diperlukan untuk masalah pemilihan alternatif atau alternative choice problem. Jadi akuntansi diferensial itu seperti kita sudah bahas di pertemuan yang lalu itu kaitannya dengan yang masa yang akan datang. Kenapa dengan masa yang akan datang? Karena belum terjadi ya apa yang akan kita putuskan itu belum terjadi. Jadi belum memilih, baru ada pilihan-pilihan, baru kita menentukan pilihan yang mana yang akan kita jadikan apa namanya rencana berikutnya gitu ya. Jadi karena ini akuntansi diferensial, ya maka yang kita bahas ini pendapatan diferensialnya, biaya diferensial ya, kemudian biaya ada banyak hal ya, ada banyak nanti item-item yang atau istilahnya terminologi ya, istilah-istilah yang mungkin kita harus paham betul terkait dengan akuntansi diferensial ini. Yang pertama adalah pendapatan diferensial atau diferensial revenue. Differential revenue itu adalah pendapatan yang berbeda, ya, difference itu berbeda. Pendapatan yang berbeda dalam satu kondisi dibandingkan dengan kondisi yang lain. Yaitu tadi, dari satu pilihan dengan pilihan yang lain. Makanya itu harus
bagaimana perbedaannya dan berapa perbedaannya, itu makanya disebut dengan pendapatan diferensial. Yang dilihat tentu pendapatannya. Kemudian biaya diferensial atau differential cost. Nah, ini juga merupakan biaya yang berbeda dalam satu kondisi dibandingkan dengan kondisi yang lain. Biaya diferensial disebut juga dengan biaya relevan atau relevan cost. Nah, ini ya, Ibu, ini dulu ya, ini foto dulu. Jadi anak-anak harus tahu betul ya bahwa istilah-istilah ini harus kenal betul ya, bahwa tadi pendapatan diferensial itu apa, kemudian biaya diferensial. Nah, di biaya diferensial ini biaya yang berbeda ya. Tapi seringkali juga disebut dengan biaya relevan atau relevan cost. Jadi kalian harus ingat-ingat bahwa biaya diferensial itu sama dengan istilahnya biaya relevan, atau differential cost sama dengan relevan cost. Kalau ada irrelevant cost tentu ada irrelevant cost ya. Tapi kita akan bahas yang biaya relevan dulu. Manajemen dalam melaksanakan fungsinya selalu dihadapkan pada masalah pemilihan alternatif tindakan. Ketepatan memilih alternatif tindakan besar pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Pengambilan keputusan untuk memilih alternatif tindakan berkaitan dengan masa yang akan datang. Karena itu, informasi yang diperlukan merupakan informasi masa yang akan datang. Informasi biaya yang akan datang yang berbeda di antara alternatif merupakan biaya relevan. Jadi biaya relevan itu ada dua yang harus kalian perhatikan. Cirinya ada dua. Jadi biaya relevan atau biaya diferensial, cirinya yang pertama itu biaya masa yang akan datang. Ya, yang mungkin atau kira-kira akan terjadi gitu. Kemudian biayanya itu harus berbeda. Jadi di antara berbagai alternatif. Jadi kalau biaya itu sama, itu berarti bukan biaya relevan atau biaya diferensial ya. Saya harap kalian menyimak dengan baik ya, karena ini penting untuk diingat gitu. Kalau misalnya di sini kalian tidak paham ya kesananya juga akan paham gitu ya. Jadi dua cirinya, biaya masa yang akan datang dan biaya yang berbeda. Kemudian ini salah satu contohnya ya. Perusahaan akan mengambil keputusan tentang bahan baku yang akan dipilih dalam proses produksi. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus dalam akuntansi diferensial. Jadi, ini ada 3 bahan baku, ya, ada bahan baku X, bahan baku Y, dan bahan baku Z. Nah, bahan baku X, Y, Z ini harus dipilih, ya kan, akuntansi diferensial harus dipilih mana yang relevan, yang merupakan biaya relevan dan pilihan yang tepat gitu ya. Akankah menggunakan bahan baku X, bahan baku Y, dan bahan baku Z. Nah, jadi kita harus mengenal yang disebut dengan biaya relevan. Nah, upah langsung di sini, harga belinya di sini sama. Dan upah langsung per kilonya ya ini yang berbeda-beda. Nah, jadi kata kuncinya tadi biaya relevan itu adalah biaya yang berbeda-beda di antara berbagai pilihan. Ini ada 3 pilihan, X, Y, Z. Kira-kira menurut kalian mana yang merupakan biaya relevan? Yang harga beli per kilo atau upah langsung per kilo? Kira-kira yang mana? Coba. Siapa yang bisa jawab? Harga beli per kilo, Bu. Tadi kuncinya biaya relevan itu apa? Upah langsung. Nah, upah langsung per kilo. Apa alasannya? Karena biaya yang akan datang, Bu. Harga beli juga, ini bahan baku semuanya belum dibeli, baru direncanakan dan baru diperoleh informasinya saja bahwa bahan baku X itu harga belinya 3.000, bahan baku Y 3.000, bahan baku Z 3.000. Upah langsung 9.000, 8. Ini belum terjadi. Jadi baru taksiran, maksudnya baru mendapat informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah biaya relevan. Nah, biaya relevan itu tadi kan kata kuncinya ada 2. Biaya di masa yang akan datang, ya, yang maksudnya di masa yang akan datang itu belum kita beli bahan bakunya itu karena ada 3 jenis bahan baku.
Tetapi kita perlu memperhatikan yang disebut dengan biaya relevan atau biaya diferensial. Nah, dua cirinya, biaya masa yang akan datang dan berbeda di antara alternatif tindakan. Nah, kira-kira apa namanya? Kira-kira yang mana alasannya? Kenapa? Tadi sudah benar jawabannya, tapi kira-kira memang di masa yang akan datang. Tapi ini dua-duanya di masa yang akan datang, ya. Yang mana biaya harga beli atau biaya langsung per kilo? Dan alasannya apa? Kalau masa yang akan datang, ini dua-duanya masa yang akan datang karena belum dibeli bahan bakunya, baru di apa namanya baru dicari informasi, dikumpulkan gitu datanya. Salah satu, ada yang tahu kenapa upah langsung per kilo merupakan biaya relevan? Dipilih dari harganya, Bu. Harga belinya kan sama. Nah, nanti dipilih dari upah langsungnya tuh harga yang paling rendahnya yang mana itu yang akan dipilih. Gitu bukan, Bu? Ya, maksud Ibu mana yang disebut, pertanyaannya mana yang disebut dengan biaya relevan? Apakah harga beli, biaya untuk membeli ya, dilihat dari harga belinya, atau dari biaya upah langsung per kilonya? Yang biaya relevan itu yang mana? Kalau alasannya tadi kan sudah ada yang gini kan jawabnya upah langsung ya. Nah, alasannya apa gitu? Karena tadi kan dua cirinya ya, biaya relevan itu yang satu harus biaya yang di masa yang akan datang. Nah, ini dua-duanya biaya harga beli maupun upah langsung itu biaya yang akan datang. Tapi ada alasan yang kedua, yaitu yang berbeda. Jadi harus yang berbeda. Jadi biaya relevan itu harus yang berbeda di antara beberapa pilihan gitu loh. Kalau kita memperhatikan harga beli, itu kan sama semua ya. Jadi tidak perlu dipilih lagi gitu. Maksudnya itu bukan biaya relevan. Yang biaya relevan itu adalah upah langsung per kilo. Karena dia berbeda. Selain dia di masa yang akan datang, juga dia berbeda. Bahan baku X 9.000, kalau bahan baku Y 8.000, bahan baku Z 8.500. Tentu saja ketika kita belajar mengenai akuntansi diferensial, yang harus kita amati yaitu biaya yang relevan atau biaya apa namanya, biaya tadi diferensial, karena berbeda itu. Kalau nggak berbeda ya ngapain kita pilih, wong sama kan semuanya ya kan gitu logikanya ya. Sehingga di sini biaya yang maksudnya biaya relevan adalah upah langsung per kilo gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kita lihat ya jawabannya. Pada tabel di atas, harga bahan baku dan upah langsung merupakan biaya yang masa yang akan datang. Ya, jadi harga bahan baku, harga dan upah langsung itu dua-duanya biaya yang masa yang akan datang. Tetapi kalau kita lihat upah langsung itu berbeda. Selain dia biaya masa akan datang, dia juga berbeda untuk setiap jenis bahan baku. Sedangkan harga tidak relevan atau irrelevant cost karena sama untuk setiap bahan baku. Sampai sini bisa dipahami? Paham, Bu. Nah, ya itu ya. Jadi dia disebut biaya relevan karena berbeda antar tiga pilihan. Pilihannya kan bahan baku X, bahan baku Y, dan bahan baku Z. Sedangkan harga bukan biaya yang relevan, tetapi biaya irrelevan atau irrelevant cost karena setiap sama setiap bahan baku. Nah, kemudian kita harus kenal juga istilah biaya tambahan atau incremental cost ya. Biaya tambahan itu adalah kenaikan atau tambahan biaya yang akan terjadi karena memilih suatu alternatif lain. Misalnya, PTX merakit sepeda mini dengan harga pokok per unitnya Rp200.000. Nah, PTX mendapat pesanan khusus 100 unit. Maka dengan pesanan tersebut PTX harus menanggung biaya tambahan sebesar
200.000 kali 100. Nah, itu yang dimaksud dengan incremental cost. Jadi adanya biaya tambahan karena memilih alternatif. Alternatifnya apa? Yaitu mendapat pesanan khusus. Karena PTX itu mendapat pesanan khusus 100 unit, tentu biayanya ada tambahannya, yaitu berapa? Karena tadi harga pokok per unit 200.000, pesanan khususnya 100 unit, maka biaya tambahan yang harus ditanggung oleh PTX atau biaya incremental itu sebesar 200.000 dikalikan 100 unit ya. Tadi kita sudah bahas biaya relevan atau relevan cost, atau kita kenal juga dengan differential cost, kemudian incremental cost ya, dari namanya kelihatan incremental itu berarti ada biaya tambahan. Sekarang kita juga harus mengenal istilah biaya terhindarkan atau avoidable cost ya. Dari namanya udah kelihatan ya, avoid itu menghindari, biaya yang dapat dihindari gitu kan, biaya terhindarkan, memudahkan istilahnya. Biaya terhindarkan atau avoidable cost yaitu biaya yang dihilangkan sebagian atau seluruhnya sebagai akibat memilih alternatif yang lain. Jadi dia bisa dihilangkan sebagian, bisa juga seluruhnya karena kita memilih satu alternatif dan tidak memilih alternatif tersebut. Jadi bisa dihindarkan ya. Contohnya apa? Contohnya PTX membeli mobil bekas, maka akan menanggung biaya perbaikan 1 juta per tahun, 1 juta rupiah. Jadi kalau PTX itu membeli mobil bekas, biaya yang akan ditanggung perbaikannya 1 juta rupiah per tahun. Kalau membeli mobil baru, nah 5 tahun pertama nggak ada biaya perbaikan yang 1 juta itu. Jadi biaya perbaikan mobil menjadi biaya avoidable cost atau biaya terhindarkan bagi PTX jika membeli mobil baru. Bentar. Nah, PTX membeli mobil bekas tadi ya, saya ulangi, maaf ya. Membeli mobil bekas menanggung biaya 1 juta rupiah per tahun. Kalau membeli mobil baru, tidak ada biaya perbaikan. Jadi, andaikan dia membeli mobil baru, ada avoidable cost sebesar 1 juta per tahun karena tidak memilih membeli mobil bekas. Jadi ada biaya yang terhindarkan. Nah, kemudian kebalikan dari biaya tak terhindar. Kebalikan dari biaya avoidable cost tadi adalah kebalikannya unavoidable cost ya. Nah, biaya tak terhindarkan atau unavoidable cost adalah biaya yang tidak dapat dihilangkan karena memilih alternatif tindakan lain. Biaya tak terhindarkan terdiri dari biaya tenggelam dan biaya masa yang akan datang yang tidak berbeda dari alternatif yang lain. Jadi, kalau kita memilih satu alternatif, maksudnya kalau kita sudah mengerjakan satu pekerjaan, kemudian kita ada pilihan lain misalnya. Nah, kita memilih pilihan yang lain itu ya, yang berbeda, yang misalnya ada pesanan atau ada pilihan yang lain ya. Nah, ada tetap biaya yang tetap saja itu akan harus ditanggung oleh perusahaan. Nah, memilih atau tidak memilih alternatif itu tetap saja biaya itu akan terjadi gitu ya. Salah satunya adalah biaya tenggelam atau sunk cost dan biaya masa yang akan datang yang biaya contohnya biaya tenggelam ya. Salah satu contohnya adalah biaya tenggelam dan biaya lainnya ya selain biaya tenggelam. Biaya tenggelam itu artinya sunk cost itu biaya yang sudah tidak bisa dikembalikan atau tetap harus ditanggung gitu ya, karena sudah terlanjur dikeluarkan gitu ya. Ini contohnya misalnya pada tahun 2005 PT ABC membeli gedung kantor. Belinya sebesar 50
Wah, ini 500 juta rupiah misalnya ya. Nah, karena kondisi keuangan perusahaan, PT ABC tutup ya, untuk menutup sebagian usahanya di gedung tersebut. Karena sudah terjadi di masa lalu dan tidak bisa diubah dengan keputusan sekarang, maka penutupan sebagian usaha PT ABC tidak mempengaruhi nilai investasi yang berupa harga beli gedung tersebut, dan harga beli gedung tadi itu menjadi biaya tenggelam bagi usaha yang tutup itu ya. Jadi walaupun dia buka ataupun tutup, biaya tenggelam itu sudah terjadi gitu, tidak bisa dikembalikan atau diambil lagi gitu, atau diubah atau ya tidak bisa di delete gitu ya. Jadi tetap saja harus ditanggung ya oleh PT ABC ya. Sehingga harus dipertimbangkan dan diperhatikan yang mana yang termasuk dalam biaya terhindarkan dan biaya yang tidak terhindarkan ya. Jadi kalau biaya terhindarkan itu, kalau saya tidak memilih itu, saya akan bisa menghindari biaya itu gitu ya. Tapi kalau biaya tidak terhindarkan, memilih atau tidak memilih biaya tersebut, memilih atau tidak memilih pilihan itu tetap saja sudah terjadi, tidak bisa dihindarkan gitu. Nah, itu namanya biaya unavoidable cost. Salah satu contohnya adalah sunk cost atau biaya tenggelam ya. Mudah-mudahan kalian mulai ini ya, atau udah pernah ada dengar istilah-istilah ini. Kalau belajar yang namanya manajemen biaya, akuntansi biaya itu pasti belajar ini ya. Jadi tadi ada biaya relevan, ada biaya avoidable cost, unavoidable cost. Contoh unavoidable cost salah satunya adalah sunk cost atau biaya tenggelam. Nah, ini ada catatan ya. Nah, pengambilan keputusan pada akuntansi diferensial ini jenisnya apa saja gitu ya, atau contohnya. Nah, di pertemuan yang lalu kan kita sudah bahas ya mengenai jenis-jenis keputusan yang masuk ke dalam skup dari informasi akuntansi diferensial. Salah satunya adalah ini ada 4 jenis ya yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah apakah kita atau perusahaan ya akan menerima atau menolak pesanan khusus ya, yaitu dengan mempelajari akuntansi diferensial ini. Jadi kalau misalnya perusahaan mendapat pesanan khusus, apakah akan kita terima atau kita tolak? Nah, bagaimana cara memilih dan menolak, cara memilihnya ya, cara mengambil keputusannya yang tepat. Nah, kemudian bisa juga meniadakan jenis produk atau satu departemen. Misalnya satu perusahaan punya banyak jenis produk yang dihasilkan, atau ada beberapa departemen. Apakah ini akan dihilangkan atau tidak? Kemudian bisa juga menambah jenis produk atau departemen. Apakah akan ditambah produknya atau ditambah departemennya, atau mungkin diganti satu departemen ke departemen lain, atau jenis produk satu diganti dengan produk yang lain. Nah, kemudian keputusan apa lagi? Ya, membuat sendiri atau membeli. Jadi kalau misalnya kita mau memproduksi satu produk ya sampai akhir ya, sampai produk akhir, apakah misalnya spare part-nya itu akan kita buat sendiri atau kita beli ya. Kita bisa juga membuat sendiri dan bisa juga membeli. Nah, apakah pilihan membuat sendiri atau membeli yang lebih menguntungkan gitu. Kemudian menjual atau memproses lebih hasil produksi. Oh, ini yang bisa juga ini ya. Bisa juga menjual atau memproses lebih hasil produksi. Misalnya apakah kita akan produksi sampai barang setengah jadi saja atau sampai barang jadi. Nah, itu harus dibandingkan ya, menurut akuntansi manajemen harus dibandingkan dengan berdasarkan kepada biaya-biaya yang tadi dibahas, seperti apakah avoidable cost-nya,
ya apa ya tadi kan biaya relevan ya. Biaya relevannya seperti apa. Nah, itu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, ini pengambilan keputusan khususnya. Kita pelajari satu demi satu, dan di sini ada contoh-contohnya, tapi kita belum latihan menghitung untuk ini ya, karena nanti kita ada khusus, bab khusus yang tentang ini ya, ini hanya gambaran saja, kira-kira seperti apa pengambilan keputusan yang khusus yang didasarkan kepada akuntansi diferensial. Nah, misalnya keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Manajemen itu dalam mengambil keputusan untuk menerima atau menolak pesanan khusus, itu sekali lagi tadi seperti Ibu jelaskan, mempertimbangkan pendapatan, ya kan tadi ada pendapatan, biaya, dan aktiva ya, yang diferensial sifatnya. Yang bagaimana? Ya, sekali lagi diulangi, itu yang diferensial atau yang berbeda. Jadi biaya yang berbeda antar satu pilihan dengan pilihan yang lainnya. Nah, apakah menerima atau menolak pesanan khusus? Ya, itu mana yang bedanya, biaya yang bedanya. Karena kalau biaya yang sama itu tidak perlu diperhatikan, karena tidak perlu dipilih. Kenapa tidak perlu dipilih? Ya karena sama-sama gitu kan. Nah, jadi kita cari yang bedanya justru ya, yang itu yang disebut dengan biaya relevan. Salah satu contohnya perusahaan selama ini menjual produk dengan harga Rp2.000 per unit. Ya, ini ada satu produk dijual dengan harga 2.000 per unit. Nah, kemudian biaya tetapnya Rp300.000 dan biaya variabelnya Rp1.200 per unit. Ya. Nah, mungkin kalian amati dulu ini ya. Dan hati-hati ya, ini sebentar lagi berhenti, nanti langsung kalian join lagi ya kalau ininya mati. Tapi ini kayaknya convert dulu karena saya record. Jadi convert dulu, tunggu sebentar baru joinnya. Saya ulangi ya. Jadi perusahaan ini menjual produknya Rp2.000 per unit. Nah, biaya tetap untuk memproduksi itu Rp300.000 dan biaya variabelnya Rp1.200 per unit. Nah, untuk memproduksi ini perusahaan udah biasa gitu ya. Dan penjualan itu kira-kira 1.000 unit lah rata-ratanya. Nah, tiba-tiba perusahaan mendapat pesanan sebanyak 100 unit. Nah, tapi harganya karena ini pesanannya khusus ya, minta ya sama, produk yang sama, tetapi ini pesannya 100 unit gitu. Harganya tapi khusus minta Rp1.400 per unit. Nah, di luar yang biasa kita produksi ya. Jika diasumsikan perusahaan masih memiliki kapasitas produksi, apakah pesanan diterima atau ditolak? Nah, ini asumsi ini penting ya. Kalau dikatakan perusahaan masih memiliki kapasitas produksi, artinya perusahaan kalau memproduksi biasanya ya yang rutin itu 1.000 unit. Tapi kalau mau nambah 100 unit itu masih bisa gitu kan, kapasitasnya masih memungkinkan. Kan beda cerita kalau misalnya sudah full capacity, nah itu ya nggak bisa gitu kan, nggak bisa diterima, nggak usah dipertimbangkan apakah pesanan ini ditolak atau diterima, tapi langsung aja ditolak kalau memang sudah tidak ada kapasitas produksinya, atau mungkin mau menambah gitu kapasitas produksinya atau tidak. Nah, tapi ini bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas adalah kapasitas produksinya itu ada, kemampuannya ada ya perusahaan, tetapi kita mau hitung apakah ini layak untuk diterima atau tidak gitu, apa namanya pesanan ini. Karena harganya nih beda dari biasanya kan 2.000, ini 1.400, nah gitu ya. Jadi kalau bahasa anak sekarang kan worth it apa enggak gitu kan untuk menerima pesanan ini gitu ya. Nah, kalau secara singkat gitu ya, saran dari ahli akuntan manajemen ya, perusahaan sebaiknya menerima pesanan tersebut walaupun apa namanya harganya Rp1.400 ya, lebih rendah dari biasanya. Duh, gimana ya misalnya harganya biasanya 2.000 dia minta 1.400, terima apa enggak ya gitu kan. Nah, ini kita lihat uraiannya seperti ini ya. Jadi seorang manajer akuntansi ya, seorang akuntan manajemen itu membuat satu kayak bagan seperti ini ya, kira-kira seperti itu yang ada di dalam pertimbangannya.
Jadi kita dibikin misalnya tanpa pesanan khusus ya tadi yang 100 unit tadi, dan bagaimana kalau menerima pesanan khusus ya. Nah, perbedaannya di mana? Kita lihat dari hasil penjualannya. Kalau tanpa pesanan khusus kan penjualannya 1.000 ya, dikalikan harga jualnya 2.000. Berarti hasil dari penjualan itu kan dikalikan berarti 2 juta rupiah. Kemudian kita lihat biaya variabelnya. Biaya variabelnya itu tadi dijelaskan 1.000 rupiah, 1.200 rupiah per unit. Nah, kalikan 1.000 rupiah kan harga jualnya, 1.000 unit kan, 1.000 unit dikalikan biaya variabelnya 1.200 per unit. Maka dihasilkan 1.200.000 rupiah. Biaya variabelnya totalnya 1.200.000. Nah, berapa margin kontribusinya? Jadi margin kontribusi itu adalah selisih dari hasil penjualannya dikurangi biaya variabelnya. Jadi hasil penjualan itu 2 juta rupiah dikurangi 1.200.000 rupiah. Margin kontribusinya adalah 800.000 rupiah. Kalian masih menyimak ya? Masih kan? Oke. Nah, kemudian kalau menerima pesanan khusus tadi, jadi kan kalau menerima pesanan khusus 1.000 unit tadi kan, yang rata-rata biasa diproduksi, kemudian dikalikan harga jualnya 2.000, itu kan 2 juta rupiah. Kemudian ditambah 100 unit dikali 1.400 rupiah, kan mintanya harganya tadi 1.400, jadi didapatlah 140.000. Sehingga hasil penjualannya kalau menerima pesanan khusus 2 juta rupiah dari pesanan dia rutin ditambah 140.000 dari pesanan khusus. Kemudian biaya variabelnya berapa gitu kan? Jadi biaya variabelnya 1.100 dikalikan 1.200 per unit sehingga didapat 1.320.000. Maka jika menerima pesanan khusus ditambah pesanan yang rutin, penjualan rutin, produksi rutinnya itu didapatlah margin kontribusinya 820.000. Nah, karena menerima pesanan khusus itu margin kontribusinya lebih besar daripada kalau tanpa pesanan khusus, masih ada selisih sebesar 20.000 rupiah, maka bagaimana kira-kira? Menerima atau menolak pesanan? Halo, anak-anak? Masih menyimak kah? Iya, Bu, masih. Nah, ini jelas apa tidak? Jadi jawabannya apa? Menerima atau menolak? Menerima atau menolak? Karena ini masih lebih ya margin kontribusinya kalau menerima pesanan khusus 820.000 dan tanpa pesanan khusus 800.000, jadi masih ada selisih 20.000. Jadi keputusannya adalah kita terima saja pesanan itu karena daripada margin maksudnya kalau tanpa pesanan khusus 800.000, kalau dengan pesanan khusus itu walaupun harga jualnya di bawah harga rata-rata 1.400 per unit, nah tetap diterima karena tetap perusahaan mendapatkan margin kontribusi sebesar 20.000 rupiah gitu ya. Jadi yang dilihat adalah biaya variabelnya, yaitu biaya relevan. Kenapa? Karena pilihan satu dengan pilihan lain itu berbeda biaya variabelnya. Nah, kalau tanpa pesanan khusus 1.200.000, kalau menerima pesanan khusus 1.200.000. Jadi ini harus kita perhatikan dan kita amati. Oh, ternyata masih ada selisih sebesar margin kontribusinya sebesar 20.000 rupiah. Ya, jadi keputusannya adalah menerima pesanan khusus. Ada pertanyaan?
Kalau enggak, kita langsung ke poin B ya. Menambah atau meniadakan jenis produk. Sekarang kita pelajari yang meniadakan dulu. Meniadakan jenis produk atau departemen. Ada beberapa jenis biaya yang harus dipertimbangkan dalam meniadakan jenis produk. Atau tadi biaya terhindarkan. Ya, terhindarkan itu berarti bisa dihindari kalau kita biaya yang tidak akan terjadi jika suatu jenis produk atau departemen ditiadakan. Jadi kalau kita tidak pilih itu, maka terhindarkan dari biaya itu gitulah. Kalau tak terhindarkan itu tidak bisa dihindari, biayanya tetap saja ada walaupun kita pilih pilihan alternatif yang satu maupun kita pilihan alternatif yang lainnya. Apakah produk itu ada atau ditiadakan. Kemudian kita juga harus melihat opportunity cost, yaitu penghematan biaya sebagai akibat dipilihnya alternatif tertentu. Jadi kalau kita memilih pilihan ini, nah kita bisa menghemat biaya berapa. Gitu. Jadi dalam pengertian biaya relevan, biaya terhindarkan merupakan biaya relevan ya, karena berbeda pada pemilihan satu alternatif atau tindakan. Jadi biaya terhindarkan itu bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Jadi